Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sense di sini, welcome to Sense Project. Pada video kali ini kita akan membahas tentang belajar Java. Penasaran sama videonya? Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rusyadi dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi. Baik, kali ini kita akan membahas soal tentang undian. Toko elektronik UFI sedang mengadakan undian berhadiah. Mereka meminta peserta undian untuk menggulirkan dadu. Bagi peserta yang memiliki angka dadu unik dan angkanya adalah paling besar, dialah yang akan mendapatkan hadiah. Mereka meminta Anda untuk membuat program untuk memilih pemenangnya. Input baris pertama adalah jumlah orang yang mengikuti undian. Input baris kedua adalah angka dadu yang didapatkan oleh masing-masing peserta, dipisahkan oleh spasi. Output berupa nomor urut dari orang yang memiliki angka dadu unik dan terbesar nilainya. Nah, jadi di sini misalnya inputnya 8, nanti akan ada 8 tempat. Jadi kita di sini akan menggunakan array. Ya, kita akan menggunakan array di mana nanti kita baca itu 8 dulu, angkanya dulu kita baca, nanti ruang dari array-nya akan tersedia. Setelah itu kita input di dalam array-nya satu persatu. Setelah itu dia akan cek yang mana yang sama. Jika sama, nilainya akan kita nolkan. Jika tidak, maka dia akan cek lagi apakah nilainya terbesar atau tidak. Kalau terbesar, maka dia pemenangnya. Lalu outputnya itu adalah nomor urutnya, bukan angkanya. Jadi misalnya ini 4, artinya nomor urut keempat. Jadi terbesar itu adalah 5, dan itu adalah nomor urut keempat. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat flowchart-nya. Nah, ini adalah flowchart-nya dari start sampai end. Ini di sini kita akan banyak sekali menggunakan decision. Mungkin bukan decision tapi lebih ke perulangan. Nah, yang pertama itu kita inisialisasikan dulu. Di sini peserta berarti ada jumlah peserta, ini jumlah peserta, lalu ini angka dadu pesertanya. Makanya kita taruh integer ada peserta. Lalu di sini saya gunakan tipe data boolean untuk mencek apakah sama atau tidak. Lalu kita buat array untuk menyimpan dadu pesertanya, lalu integer pemenang. Nah, ini untuk mengetahui urutan keberapa yang menang. Lalu ada I dan J itu untuk perulangan. Kita input pesertanya. Setelah itu, dia akan melakukan perulangan. Jika I kurang dari peserta, I-nya kan sama dengan 0, lalu datanya masuk. Kita inputkan dadu peserta. Di sini ada perulangan, lalu di sini jika sudah tidak memenuhi, artinya semua data dari peserta telah masuk, maka dia akan masuk ke proses selanjutnya. Di sini ada perulangan lagi. Perulangan untuk memeriksa apakah ada dadu yang sama. Jika dadunya sama, maka akan kita buat nilainya menjadi 0. Di sini jika I kurang dari peserta, dia akan cek tadi perulangan. Lalu J sama dengan J plus 1. J-nya kan 0, jadi J sama dengan 1 sekarang. Lalu kita buat proses sama dengan false. Mungkin ini lebih tepatnya deklarasi. Tapi kita buat dulu. Di sini kan nilainya sama itu adalah boolean. Kita belum menginputkan bahwa datanya itu true atau false dulu. Nah, jadi kita inputkan datanya di situ nanti jadinya sama dengan false. Lalu di sini akan ada perulangan. Jika J kurang dari peserta, nah di sini yang untuk menghapusnya. Dia akan menghapus dari sini J kurang dari jumlah peserta, lalu dia tanyakan dadu peserta urutan ke I itu sama nggak lawan dadu peserta urutan ke J. Maksudnya I-nya kan tadi 0, lalu J-nya itu 1. Jadi dia ceknya itu cek dari sini dulu, lalu dia cek ke sini apakah sama. Jika sama, ini akan jadi 0. Lalu dia cek lagi ke sebelahnya. Jadi I sama dengan 1 misalkan. Cek kedua, lalu dia cek ketiga, cek keempat, cek kelima. Terus saja seperti itu. Nanti setelah ini selesai, misalnya di sini J2. J2 dia akan langsung cek ketiga. Karena perulangan ini tadi. Perulangannya nggak membalikan dia ke sini, tapi ke sini. Jadi dia akan terus ke kanan. Nah, sekarang jika J kurang dari peserta, artinya setelah perulangan untuk cek dari 1, misalnya dari indeks ke 0 ke 1 sampai seterusnya sudah selesai, maka sama dengan true. Dia tanyakan di sini apakah sama atau tidak. Jadi misalnya data ke I itu sama nggak dengan data ke J yang ada di urutan ke sini, ke sini, ke sini. Jika itu sama, maka dadu peserta ke I akan dihapus. Jadi setelah dia cek ke sini, dia bikin jadi 0 semua. Jika sama, lalu dia akan menolkan dirinya sendiri. Lanjut ke sini. Nah, setelah dia cek
apakah ada yang sama, dan jika sama, dia akan membuat nilai yang sama tersebut menjadi 0, kita akan cek nilai mana yang paling tinggi. Nah, untuk mencari nilai yang paling tinggi itu seperti ini. Kita bikin proses I sama dengan 0. Lalu, di sini ada perulangan untuk mengecek apakah I kurang dari jumlah peserta. I-nya kan sama dengan 0, jadi di sini dia akan melakukan perulangan, lalu kita samakan juga di sini, sama seperti yang di sini tadi, J sama dengan J plus 1. Nah, dia akan melakukan perulangan. Nah, di sini dia ceknya. Dadu yang mana yang terbesar? J kurang dari peserta jika dadu peserta pertama itu kurang dari dadu peserta ke J. Jika ya, dadu peserta pertama itu sama dengan dadu peserta ke J. Jadi, dia cek lagi. Misalnya di sini itu ada angka 1 atau berapa di indeks ke-1. Indeks ke-1, dia akan cek sebelahnya. Cek. Apakah kurang? Kalau kurang, data ini akan berubah sesuai dengan berapa kurangnya. Jadi misalnya, indeks pertama itu 0. Lalu indeks ke J itu sama dengan 5. Nah, jadi indeks pertama itu akan berubah jadi indeks pertama itu akan berubah nilainya jadi 5. Karena yang ini. Jika ya, jika tidak dia akan langsung ke sini. J-nya ditambahkan. Jadi dia cek juga ke sini, dan seterusnya. Lalu setelah ini selesai, apakah J kurang dari peserta? Nah, lalu di sini ada sebenarnya di sini tidak. Oke, kita tuliskan saja tidak. Nah, jika sudah tidak memenuhi, dia akan lanjut ke proses berikutnya yang ada di sini. I ditambahkan. Ini untuk mengetahui dia sudah cek data ke berapa. Untuk perulangan tadi kan dari sini dulu, lalu dia pindah ke sini lagi, dia cek lagi. Apakah itu nanti kurang dari data indeks ke pertama? Jika tidak, maka dia akan lanjut terus saja seperti itu. Lalu di sini ada pemenang sama dengan J ditambah 1. Nah, ini untuk menentukan indeksnya. Setelah dia melakukan pengecekan, dia akan masuk ke decision. Jika dadu peserta yang indeks pertama itu sama dengan 0, maka outputnya adalah tidak ada yang menang. Jika dadu peserta dengan indeks ke-1 itu tidak sama dengan 0, maka yang di print adalah, di sini bukan dadu peserta, yang di print itu adalah pemenang. Nah, print pemenang. Pemenang tadi nilainya itu sama dengan J plus 1 yang ada di sini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian coding. Ini adalah codingannya.
Nah, sudah selesai codingannya. Oke, saya akan jelaskan dulu. Sama seperti yang ada di flowchart, mungkin agak beda beberapa. Cuma pada intinya tujuannya itu sama. Seperti integer pemenang ini. Oh ya, di sini juga ada pemenang. Nah, bagian integer array dadu peserta itu saya masukkan di dalam sini. Karena dia harus input data dulu. Input data jumlah pesertanya. Ini adalah jumlah peserta. Nah, setelah jumlah pesertanya diinputkan, terus dia lakukan perulangan. I kurang dari peserta. Atau di sini saya bilangnya dadu peserta.length atau panjang array dari dadu peserta. Intinya sama saja dengan berapa jumlah pesertanya. Cuma saya gunakan .length supaya kita tahu yang mana sih sebenarnya yang kita cek. Lalu di sini itu gunanya untuk input. Input yang di sini itu sama saja dengan yang ada di sini. Jika tidak, dia akan lanjut ke sini. Nah, lanjut ke sini, perulangan yang kedua itu ini untuk cek kesamaan. Cek kesamaan yang ada di sini. Nah, I sama dengan 0. Berarti di sini ada lagi satu nih. I sama dengan 0. Lalu I kurang dari jumlah peserta atau panjang array dari dadu peserta. I kita tambahkan. J sama dengan 1 ditambah I. Kenapa J-nya ditambah 1? Karena saya mulai J-nya itu sama dengan 0. I-nya juga sama dengan 0. Jadi di sini untuk membuat, dia akan ceknya dari ujung sini, lalu ke sini, bukan ke dirinya sendiri. Dia akan cek ke sebelahnya. Makanya ini anggaplah I, lalu I plus 1 yang ada di sini. Lalu ke sininya lagi, seterusnya. Nah, seperti ini. Lalu sama kita deklarasikan sama dengan false. Ini jadi kita buat dulu nilainya itu sama dengan false. Kalau true, maka dia akan lanjut ke proses. Jika true, nanti dia akan menghapus dirinya sendiri. Tapi di sini dia masih false. Karena dia cek dulu. Sama atau enggak? Nah, sama atau enggaknya itu di sini. Well, J kurang dari dadu peserta.length. Nah, J-nya sekarang yang kita cek. Kurang kan dari yang ada di sini. Dia akan tambah. Nah, lalu dia cek. Benar gak sih? Dadu peserta ke J kurang dari jumlah peserta, dadu peserta ke 1. Kayaknya ada yang kurang di sini. Kan ada yang kurang di situnya, ini kita masukin ke dalam. J-nya juga di dalam, J-nya di luar. Nah, segitu. Nah, lanjut. Di sini ada decision sebenarnya. Pantesan tadi agak ini. Nah, di sini lalu dia masuk sama dengan true. Jikanya indeks ke I sama dengan indeks ke J, dia akan bikin 0 baru sama dengan true. Lalu dia akan ulang terus, ulang sampai nilainya di sini tidak sama dengan false. Jika sudah kurang, dia akan cek sama dengan true atau enggak. Nah, di sini jika sama dengan true, dia akan menolkan dirinya sendiri. Ini nolkan dirinya sendiri. Nah, lalu selanjutnya itu ada fungsi cetak. Fungsi cetaknya di sini. Ini cetak. Nah, di sini I sama dengan 0. Lalu I kurang dari dadu peserta, jumlah dadu peserta, panjang array-nya, lalu kita bikin sama. Nah, di sini dia perulangannya untuk mengetahuinya. Di sini if, ada if lagi nggak sih?
cetak nggak ada. Nah, di sini J sama dengan 0. Oke, well. Itu kan di sininya kurang lagi. Nah, tadi itu kekurangan decision di sini. Pantasan ada yang janggal. Di sini dia akan masuk yang ini. Nah, jika I indeks ke 1 itu kurang dari dadu peserta indeks ke J, maka dia akan samakan. Setelah sama, lalu pemenangnya dia simpan nilai pemenangnya. Lalu J kita tambahkan. Selanjutnya, dia akan melakukan ini terus berulang-ulang sampai kita tahu keberapa yang menang. Pemenang yang keberapa, dia akan terus mengulang ini di sini. Nah, masuk. Jika sudah kondisinya tidak memenuhi, dia akan lanjut ke sini. Lanjut untuk menyelesaikan. Jadi dia akan mengulang di sini. Lalu ini untuk yang terakhir. Yang terakhir itu adalah ini, cetak. Nah, ini fungsi cetaknya. Oke. Jika dadu peserta sama dengan 0, dadu peserta indeks pertama sama dengan 0, berarti tidak ada pemenang. Jika tidak, berarti ada pemenang. Lalu dia print out pemenangnya. Oke, kita coba run. Run sesuai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. 811153466. Oke, kita coba. 811153466. Oh, kurang 1 ya? Oh ya, kurang 1. 6. Nah, indeks keempat. Indeks keempat yang menang. 1115. Nah, dia kan adanya dia ada indeks keempat. Oke, kita coba lagi yang 5. 5. Oke. 12641. 12641. Loh, kumpul gitu ya. Pisahkan spasi. Oke, dah. Nah, dia yang menang adalah indeks ketiga. 6. Yaitu 3. Kita coba lagi yang terakhir. 666 misalnya. Sebenarnya di sini berapa sih? 444 sama saja. Tidak ada yang menang. Oke. Jadi program kita berhasil. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja di komentar. Dan salam pendidikan.